Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para tamu Allah yang mulia, yang dimuliakan, yang diberkahi, yang dirahmati, dan insya Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini adalah saat di mana disebut sebagai hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi para jemaah haji seluruhnya, seluruh dunia sekarang ini melaksanakan wukuf di tempat ini, tempat yang sangat mulia yang disebut dengan Arafah. Kehadiran kita, kehadiran para jemaah haji di sini adalah yang paling penting dari semua kegiatan ibadah haji. Sehingga Nabi pernah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya hadir di Arafah itu. Para jamaah, pada saat kita sedang berada di sini disebut dengan wukuf. Wukuf di Arafah. Berdiam, tinggal di Arafah di sini. Para jamaah, pada saat kita sedang berada di sini sekarang ini, sebenarnya tidak hanya sekedar diam, tidak hanya sekedar tinggal, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat strategis untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi diri terhadap diri kita masing-masing. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang pernah dilakukan selama ini. Hendaklah setiap kita ini, masing-masing kita ini menerawang, meneropong, mengingat kembali apa-apa yang pernah kita lakukan tempo hari, tempo dulu selama kita hidup ini. Untuk apa? Lihat, untuk kepentingan hidup kita di masa yang akan datang. Di masa yang datang, baik di dunia ini maupun di datang di akhirat. Dengan demikian para jamaah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah muhasabah, mengevaluasi diri. Kemudian selanjutnya kita isi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir
yang perlu kita perbanyak adalah kalimat La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini mengingatkan pada kita bahwa kita sebenarnya hanya bertuhan kepada Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan kita. Kita tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Karena itu para jamaah, perbanyaklah zikir ini dengan sebuah keyakinan untuk memantapkan hati kita. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Hanya Allah yang wajib kita patuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya Allah yang kita yakini, yang menentukan segala-galanya, termasuk nasib kita hidup di dunia ini dan terutama yang akan datang. Kita diingatkan, kalau kita ingin hidup nyaman di akhirat, maka isilah kehidupan dunia ini dengan berbagai amal soleh. Para jamaah, tamu-tamu Allah yang agung, pada kesempatan yang baik ini kita perlu merenungkan, juga menghayati, memahami lebih jauh apa sebenarnya hikmah wukuf kita hari ini di Padang Arafah ini. Para jamaah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa jika saat ini terutama bapak-bapak menggunakan pakaian 2 lembar kain yang berwarna putih ini, semuanya sama-sama putih, sama-sama 2 lembar. Ini mengajarkan pada kita untuk sadar bahwa kita itu sebenarnya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang menganggap kita itu beda. Sebab yang membedakan kita sebenarnya bukan apa-apa kecuali ketakwaan kita pada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kita ini adalah yang paling takwa kepada Allah, yang paling patuh kepada Allah, yang paling menggambarkan kehambaan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Kemudian para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat kita sedang ihram seperti ini, makna yang kedua, ada beberapa larangan yang harus kita jaga. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini sebenarnya adalah di antara maknanya mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada aturan-aturan yang disediakan dan aturan-aturan yang harus dihindari. Untuk apa semua ini? Untuk mengatur kehidupan kita, untuk keharmonisan kita, untuk kebaikan kita. Para jamaah, jika kita tidak mematuhi aturan itu, maka akan terjadi kegoncangan baik diri pribadi kita maupun dalam tatanan sosial. Untuk itu para jamaah, yang kita perhatikan saat ini, di saat kita sedang memperhatikan apa-apa saja yang dilarang, maka renungkanlah maknanya. Kita dilatih untuk hidup tertib. Kemudian para jamaah, makna yang lain di antaranya yang agak mudah kita ingat adalah kita tidak boleh menggunakan wewangian ketika ihram seperti ini. Kita tidak boleh menggunakan baju yang berbagai model. Dalam bahasa umum yang berjahit, ada baju koko, ada baju macam-macam. Kita tidak dibolehkan menggunakan itu ketika sedang ihram. Di antara maknanya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa karena kita ini adalah hamba Allah, sama-sama hamba Allah, jangan sampai
kita ini membeda-bedakan satu dengan lain hanya dengan gara-gara status sosial, hanya gara-gara ekonominya lebih bagus, hanya gara-gara jabatannya lebih tinggi, dan seterusnya. Jadi kita ini walaupun di dalam masyarakat kenyataannya memang berbeda jabatannya, ekonominya, ilmunya, dan lain sebagainya, maka kita harus menjadikan itu hanya sebagai sebuah keniscayaan yang ada di dunia ini, bahwa Allah memberikan nikmat kepada hambanya sesuai dengan yang dikehendaki. Para jamaah yang terakhir, ketika kita berada dalam suasana sedang wukuf seperti ini, mari kita memperbanyak istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara yang telah kita pelajari, zikir-zikirnya, redaksi zikirnya, cara-caranya kita terapkan sebaik mungkin sesuai dengan sunnah yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Para jamaah, di antara kita ini tidak ada seorang pun yang tidak ada dosa. Di antara kita ini tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Semuanya ada dosa. Besar dan kecil. Jadi, kullu bani Adam khata'un. Semuanya orang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Kemudian kata Nabi, orang yang telah sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, maka yang paling bagus adalah melakukan taubat. Maka di sini kita akan memperbanyak kalimat-kalimat istighfar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para jamaah, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita ini adalah di antara sekian juta, bahkan mungkin sekian miliar manusia di dunia ini yang tahun ini diberi kesempatan untuk bisa hadir di tanah suci, termasuk di Arafah ini. Karena itu maka manfaatkanlah kesempatan peluang beribadah haji ini dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, dan mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang sekarang hadir wukuf di Arafah ini dapat menghadirkan hati untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Dan semoga Allah melancarkan serta memudahkan ibadah haji yang kita lakukan hingga akhir ini. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah Arafah saat ini. Semoga kita semua nanti pulang dalam keadaan sehat walafiat, ketemu dengan keluarga, dan dapat membawa haji yang mabrur. Ingat para jamaah, Imam An-Nawawi mengingatkan pada kita bahwa di antara tanda haji mabrur atau haji yang makbul adalah, kata Nawawi, waladhi yang bani ayakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Jadi di antara tanda bahwa haji kita itu bagus juga mabrur diterima lalu adalah pada saat kita nanti pulang, kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak